Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Norma Cahyandiningrum dari kelas 13 otomasi. Di sini saya akan menjelaskan dan menjalankan sistem laser barang dan gerbang otomatis. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjalankan sumber Pak untuk mensimulasikannya. Izin menyalakan sumber dalam panel. Yang pertama, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat dalam pintu pada box. Yang pertama ada lampu indikator 3 fasa RST yang diberi sumber 224 volt AC. Lalu ada 2 buah selektor switch yang berfungsi untuk mengubah auto ke manual, begitupun sebaliknya. Lalu ada HMI sebagai display input output dan untuk memonitoring rangkaian. Lalu ada emergency sebagai tombol darurat ketika rangkaian dalam keadaan bermasalah. Ada buzzer sebagai indikator suara emergensi dan ada lampu indikator emergensi. Di sebelah sini ada VFD yang berfungsi untuk mengatur frekuensi motor. Lalu ada start watchdog untuk menghidupkan VFD dan ada stop watchdog untuk menghidupkan VFD. Selanjutnya di sebelah sini ada sistem gerbang otomatis. Yang pertama ada push button forward, reverse, dan stop yang diberi sumber 24 volt DC. Lalu ada sensor ultrasonik yang digantikan proximity capacitive sebagai indikator suara dan logam. Lalu ada reflektor untuk merefleksikan cahaya kepada fotosensor. Lalu ada fotosensor untuk mendeteksi adanya objek. Selanjutnya di sini ada 2 buah limit switch LSB dan LSA yang berfungsi untuk mendeteksi gerbang dalam keadaan minimum maupun maksimum. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja dari gerbang otomatis secara auto dan manual. Yang pertama saya akan menjelaskannya secara auto terlebih dahulu. Izin menjalankannya ya Pak. Yang pertama kita harus menyalakan VFD terlebih dahulu dengan menekan tombol start watchdog. Maka VFD akan nyala hingga muncul tulisan ready. Selanjutnya kita juga harus mengatur selector switch 2 pada posisi auto dan mengatur layar HMI pada posisi gerbang utama auto. Ini simulasi kerjanya. Ketika gerbang dalam posisi tertutup sepenuhnya atau LSB tertekan, lalu sensor ultrasonik mendeteksi adanya klakson dari mobil yang akan mengakibatkan motor berputar secara forward. Lalu gerbang akan terbuka secara maksimum hingga menyentuh sensor LSA. Maka motor akan berhenti berputar. Selanjutnya, ketika gerbang dalam posisi terbuka sepenuhnya, mobil akan melewati gerbang dan akan terdeteksi oleh fotosensor. Maka motor akan berputar secara reverse. Lalu gerbang akan tertutup secara minimum hingga menyentuh sensor LSB. Maka motor akan berhenti berputar. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem manual pada gerbang otomatis. Akan tetapi sistem manual ini dipergunakan hanya untuk pemeliharaan saja dan untuk mengecek keadaan motor, tidak menggunakan sensor ultrasonik maupun fotosensor. Ada 3 kondisi dalam manual ini, yaitu posisi tertutup sepenuhnya, terbuka sepenuhnya, lalu setengah terbuka dan tertutup. Selanjutnya izinkan saya untuk menjalankannya Pak. Kita harus mengatur selector switch pada posisi manual dan mengatur layar HMI pada posisi gerbang manual. Ini simulasinya. Ketika kita ingin menutup gerbang, kita bisa menekan tombol forward yang akan mengakibatkan motor berputar secara forward. Lalu gerbang akan terbuka secara maksimum hingga menyentuh sensor LSA. Ketika kita ingin menutup gerbang, kita bisa menekan tombol reverse. Maka motor akan berputar secara reverse. Lalu gerbang akan tertutup secara minimum hingga menyentuh sensor LSB. Namun kita juga bisa mematikannya dengan menekan tombol push button stop. Maka motor akan berhenti berputar. Selanjutnya, ini posisi gerbang setengah tertutup maupun terbuka. Saya akan mensimulasikannya kepada posisi tertutup. Maka saya akan menekan tombol push button reverse. Maka motor akan berputar secara reverse, lalu gerbang akan tertutup minimum hingga menyentuh sensor LSB. Dan di sebelah sini ada sistem laser barang. Yang pertama saya akan menjelaskan komponennya terlebih dahulu. Ada push button start auto dan start manual yang diberi sumber 24 volt DC. Lalu ada 2 buah solenoid single dan double. Ada silinder yang berfungsi untuk mendorong objek atau benda kerja. Ada 4 buah micro limit switch yang berfungsi untuk mendeteksi silinder dalam keadaan minimum dan maksimum. Ada air service unit, ada plastik tabir, dan ada one way. Saya akan menjelaskan
auto dan manual pada lifter barang. Yang pertama saya akan menjelaskan sistem autonya terlebih dahulu. Izin menjalankannya ya Pak. Yang pertama saya harus mengatur lifter selector shift lifter pada posisi auto dan mengatur layar HMI pada posisi lifter barang auto. Ini simulasinya. Izin menyalakan angin. Ketika kita akan menekan start auto, maka 1M1 akan aktif, yang akan mengakibatkan silinder A akan maju hingga menyentuh sensor 1S2. Lalu 1M1 akan mati akan mengakibatkan 2M1 akan aktif, dan mengakibatkan silinder B akan maju hingga menyentuh sensor 2S2. Lalu 2M1 akan mati yang akan mengakibatkan spring aktif, dan 2S1 dan silinder B akan mundur secara minimum sehingga menyentuh sensor 2S1. Lalu 1M2 akan aktif yang akan mengakibatkan silinder A akan maju hingga menyentuh sensor 1S2. Ini simulasinya. A plus B plus, B min amin. Siklus ini akan kembali terulang ketika kita menekan tombol start auto kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem manual. Sistem manual ini sama prinsipnya seperti auto, hanya saja kita perlu menekan start manual secara bertahap. Izin menjalankannya ya Pak. Yang pertama kita harus mengatur selector shift lifter pada posisi manual dan mengatur layar HMI pada posisi lifter manual. Ini simulasinya. Di HMI dijalaninnya. Oh ya. Kita tekan sekali, maka silinder A akan maju maksimum hingga menyentuh sensor 1S2. Lalu kita tekan lagi, maka silinder B akan maju maksimum hingga menyentuh sensor 2S2. Lalu kita tekan lagi, maka silinder B akan mundur minimum hingga menyentuh sensor 2S1. Lalu kita tekan lagi, maka silinder A akan mundur minimum hingga menyentuh sensor 1S2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari emergency. Emergency ini berfungsi ketika rangkaian dalam keadaan bermasalah. Saya coba tekan, maka buzzer akan mengeluarkan suara dan lampu emergency akan menyala. Tetapi ketika kita telah memperbaiki rangkaian, kita bisa menariknya kembali. Maka rangkaian akan kembali berjalan seperti semula. Jadi mesin yang dibuat sama kelompok lain, ini bukan kelompok kamu kan? Iya. Kondisinya gimana? Kondisinya baik Pak. Baik ya. Baik. Berarti nanti saya ganggu, terus Anda troubleshoot, harus kembali seperti semula seperti ini. Siap. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Ceroke Avanza dari kelas 13 Otomasi Industri dan kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sebuah sistem dari lifter barang dan gerbang otomatis. Baik, sebelum itu saya akan menyebutkan terlebih dahulu komponen-komponen yang terdapat dalam box panel. Terdapat Human Machine Interface atau HMI sebagai display input atau output. Di sini terdapat buzzer sebagai indikator suara bila mana emergensi ini ditekan. Terdapat 3 buah lampu RST yang menandakan bahwa sumber yang terdapat dalam box panel sudah dinyalakan. Dan terdapat lampu emergensi sebagai indikator bila mana emergensi ditekan, maka lampu emergensi ini akan menyala. Dan terdapat 2 buah push button start watchdog dan stop watchdog. Di sini berfungsi untuk menyalakan VFD dan mematikan VFD. Dan di sini terdapat selector switch untuk menjalankan lifter, barang dan gerbang otomatis secara auto maupun manual. Dan terakhir di sini terdapat push button emergency. Di sini berfungsi bila mana jika terjadinya kerusakan pada suatu sistem yang mengharuskan emergency ini untuk ditekan. Dan di sini terdapat variable frequency drive. Di sini untuk mengatur kecepatan motor dengan frekuensinya. Baik, saya sudah menyebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam box panel. Kita pindah ke sebelah kanan saya. Di sini saya akan menyebutkan komponen-komponen yang untuk dari sistem lifter barang. Di sini terdapat 2 buah double acting cylinder, 4 buah micro limit switch, 1 buah single solenoid, 1 buah double solenoid. Terdapat 2 buah push button auto dan manual untuk menjalankan sistem ini secara auto maupun manual. Di sini terdapat 1 buah junction, 3 buah one way flow di sini untuk mengatur tekanan angin cepat maupun lambat. Dan yang terakhir di sini terdapat air service unit atau ASU. Di sini berfungsi untuk menjaga adanya
kotoran yang masuk ke komponen pneumatik. Lalu di sini terdapat 2 buah sensor limit switch dan 3 buah push button forward, reverse maupun stop. Di sini untuk menjalankan gerbang secara forward, reverse dan stop ini kita bisa mengatur untuk posisi gerbang setengah terbuka maupun setengah tertutup. Dan di sini saya menggunakan sensor proximity induktif sebagai pengganti dari sensor ultrasonik, dan terdapat reflektor untuk memantulkan cahaya, dan fotosensor ini berfungsi dapat untuk mendeteksi adanya suatu objek. Dan terdapat di bawah saya ini terdapat CE dan motor 380 volt 3 fasa. CE ini untuk menghubungkan dari sumber kepada motor. Baik, saya sudah menyebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam box panel dan sebelah kanan saya ini. Izin menyalakan sumber, Pak, dan sumber yang terdapat dalam box panel. Baik, sebelum itu saya akan menyalakan terlebih dahulu atau menekan start watchdog ini, karena jika kita tidak menekan start watchdog ini maka motor 3 fasa ini tidak akan menyala atau tidak akan berjalan hingga VFD bertuliskan ready. Baik, jika sudah ready gini, sistem pada gerbang otomatis siap untuk digunakan. Baik, kita mulai saja. Untuk yang gerbang utama ini, tekan. Untuk saya akan mencoba untuk yang mode auto, kita switch terlebih dahulu cycle switch ini kepada auto, dan yang di high pun sama. Baik, di sini kondisi sensor bawah sedang aktif atau yang artinya gerbang sedang dalam posisi minimum, dan sensor atas sedang off. Di sini baik, saya akan ambil dulu bank. Disimulasikan sebagai mobil yang akan masuk ke dalam gerbang, lalu mobil tersebut mengklakson dan dideteksi dengan sensor proximity induktif maupun sensor ultrasonik. Motor sedang berjalan, yang artinya gerbang sedang terbuka hingga menyentuh sensor atas. Jika gerbang sudah menyentuh sensor atas seperti ini, artinya gerbang sudah mencapai posisi maksimum atau terbuka sepenuhnya, maka mobil akan masuk hingga gerbang akan menutup kembali. Tetapi jika terdapat suatu masalah atau kerusakan pada sistem gerbang otomatis ini yang mengharuskan tombol emergency ini untuk ditekan, maka semua sistem akan berhenti. Seperti yang kita lihat di sini, sistem pada gerbang otomatis semuanya mati. Tetapi jika kita sudah menyelesaikan kondisi atau problem tersebut, maka kita tinggal off-kan saja emergency ini, dan siklus akan berjalan seperti yang melanjutkan, dan posisi gerbang akan menutup hingga menyentuh sensor bawah atau hingga posisi minimum. Baik, di sini saya sudah mencoba untuk yang mode auto pada gerbang otomatis. Di sini saya akan mencoba untuk yang mode manual. Kita switch terlebih dahulu untuk ke mode manual. Baik, di sini terdapat forward, reverse, stop sama seperti yang sebelah kanan saya ini yang ada push button. Baik, coba sama dari AMI nyalain. dari AMI. Baik, Pak. Saya akan mensimulasikan sebagai mobil yang akan masuk kembali kepada gerbang, dan mobil itu mengklakson dan dideteksi dengan sensor proximity induktif. Lalu motor sebagai simulasinya akan berjalan secara forward, atau gerbang sedang terbuka hingga menyentuh sensor atas atau
posisi maksimum. Dan mobil masuk hingga tidak ada lagi suatu objek yang terdeteksi oleh fotosensor, maka secara otomatis gerbang akan berputar reverse atau menutup. Tetapi saya juga bisa menstop gerbang ini dalam posisi setengah tertutup. Disimulasikan misalkan seperti ada yang mobil yang ingin masuk kembali, maka gerbang bisa kita buka kembali hingga menyentuh sensor atas. Lalu ketika mobil sudah masuk sepenuhnya dan tidak ada lagi suatu objek yang terdeteksi oleh fotosensor, maka kita tinggal tekan reverse saja untuk menutup gerbang kembali seperti kondisi awal atau posisi minimum. Baik, di sini saya sudah mencoba untuk yang gerbang otomatis dalam mode auto dan manual. Di sini saya akan mencoba untuk yang menjalankan dari lifter barang. Kita pindahkan terlebih dahulu untuk yang lifter barang. Lifter auto saya akan mencoba untuk mode auto terlebih dahulu. Kita switch terlebih dahulu ke mode auto. Baik Pak, saya izin menyalakan sumber angin atau air service unit ini. Jika air service unit ini sudah menyala, maka siap digunakan. Baik, saya akan menekan push button auto ini. Apakah apa yang akan terjadi? Baik, gerakan dari sistem lifter barang ini adalah 1S1, 2S1, 2S2, dan 1S2. Baik, saya akan mencoba menekan push button emergency ini bila mana terjadinya suatu kerusakan atau sistem yang mengharuskan emergency ini untuk ditekan. Saya akan tekan kembali. Maka semua sistem akan terhenti sejenak. Tetapi jika masalah tersebut sudah kita atasi, maka tinggal kita off-kan saja, maka siklus akan dilanjutkan kembali. Baik, saya sudah mencoba untuk yang mode auto. Saya akan mencoba yang bagian mode manual sekarang. Kita switch terlebih dahulu mode manual, dan yang di HM pun. Baik, di sini sudah dengan mode manual dan di input sama. Saya akan mencoba menjalankan kembali apakah siklus atau gerakan pada mode manual ini sama dengan mode auto atau bagaimana. Kita lihat 1S1, 2S1, 2S2, dan 1S2. Kita pun bisa menekan untuk yang di sini 2S1, 2S1, 2S2, dan 1S2. Baik, cara kerja dari sistem lifter barang ini adalah posisi silinder A maupun B dalam posisi minimum dan 1M1 aktif. Ketika saya menekan push button manual ini, maka 1M1 aktif menjalankan 2S1 hingga silinder A dalam posisi maksimum dan mematikan 1M1, menyalakan 2M1 menjalankan 2S1 hingga posisi maksimum. Lalu silinder B ini ketika sudah posisi maksimum, maka 2M1 masih aktif dan akan memundurkan hingga posisi awal, yaitu posisi minimum, dan mematikan 2M1, menyalakan 1M2, dan silinder A ini akan kembali minimum. Baik, saya sudah menyebutkan dan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem lifter barang maupun gerbang otomatis. Tapi sebelum saya tutup, saya akan mematikan terlebih dahulu sumber angin atau air service unit ini terlebih dahulu. Izin mematikan, dan izin mematikan juga untuk sumber yang terdapat dalam box panel maupun sumber utama.
Oke, jadi mesin dalam kondisi baik atau tidak? Baik Pak. Oke, jadi berjalan dengan baik. semua udah berjalan dengan baik ya. Berarti nanti saya akan ganggu. Ya. Anda nanti perbaiki lagi, harus sama seperti keadaan semula. Siap? Siap Pak. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salman Muhammad Putra. Saya dari kelas 13 Otomasi Industri dari kelompok 2 akan menjelaskan sistem yang ada di kelompok 3. Pertama-tama izin menyalakan sumber, Pak. Izin menyalakan sumber yang ada. Pertama-tama di sini ada VFD. VFD di sini adalah variable frequency drive, berfungsi sebagai mengatur kecepatan tinggi rendahnya sebuah motor. Dan di sini juga ada HMI. HMI di sini adalah Human Machine Interface. HMI di sini adalah sebagai pendisplay output dan input semua sistem yang ada di sini. Dan di sini ada buzzer. Buzzer di sini sebagai indikator bunyi dari sistem emergency. Dan di sini ada 3 buah lampu indikator RST yang menandakan bahwa sistem RST telah terpenuhi. Dan di sini ada indikator lampu emergency. Lampu emergency ini berfungsi sebagai indikator cahaya dari sistem emergency. Dan di sini ada 2 buah selector switch yang berfungsi sebagai pemindah mode auto dan mode manual. Dan di sini ada 2 buah push button. Yang pertama di sini ada push button start watchdog dan di sini ada push button stop watchdog. Push button di sini berfungsi sebagai menyalakan VFD dan mematikan VFD. Dan di sini juga ada 1 buah tombol emergency yang berfungsi sebagai terjadinya atau berjalannya sistem emergency dengan menekan tombol tersebut. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan apa saja yang ada di sistem gerbang otomatis dan di sistem di sistem lifter barang. Maaf. Pertama-tama di sini ada push button forward, reverse, dan stop. Berfungsi sebagai menjalankan sistem forward, menjalankan sistem reverse, dan stop atau mematikan sistem. Dan di sini ada 2 buah sensor limit switch LSB bawah dan LSA atas. LSB bawah di sini berfungsi sebagai telah terjadinya atau gerbang di posisi tertutup penuh, dan di sini LSA sebagai sistem gerbang terbuka penuh. Di sini juga ada sensor ultrasonik yang diwakili oleh sensor proximity induktif, berfungsi sebagai indikator bahwa mobil akan memasuki gerbang. Dan di sini ada reflektor. Reflektor di sini berfungsi sebagai penerima cahaya dari fotosensor. Dan di sini ada 1 buah fotosensor. Fotosensor di sini mengirim cahaya kepada reflektor yang dipantulkan dan diterima lagi oleh fotosensor sebagai indikasi bahwa mobil telah memasuki gerbang secara penuh. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang ada di sistem lifter barang. Yang pertama di sini ada push button auto dan manual sebagai pemindah sistem auto dan sistem manual. Dan di sini ada katup double solenoid dan katup single solenoid. Dan di sini ada 2 buah silinder silinder atas dan silinder bawah. Dan di sini ada micro limit switch. Dan di sini ada 1 buah air service unit sebagai penyuplai angin dalam sistem lifter barang. Izin menyalakan ini, Pak. Nah, pertama-tama kita akan mencoba sistem gerbang otomatis. Pertama-tama kita buka juga di HMI-nya, screen-nya.
gerbang utama. Dan dalam pastikan selector switch-nya juga di mode auto. Ini aja. Pertama-tama gerbang tertutup secara penuh, LSA tertekan, LSB tertekan, maaf Pak, izin ini Pak. Mobil menyentuh sensor ultrasonik, motor berputar secara forward dan gerbang pun terbuka secara perlahan. Menyentuh LSA atas, gerbang pun mati atau motor pun mati, menandakan mobil sedang memasuki garasi atau gerbang. Mobil secara penuh telah memasuki garasi atau gerbang, menyentuh fotosensor, gerbang pun mulai tertutup secara perlahan, menyentuh LSB, dan gerbang pun tertutup secara penuh. Setelah itu kita coba menggunakan mode manual. Pertama-tama spin dulu ke mode manualnya dan pindahkan dulu selector switch-nya ke mode manual. Gerbang tertutup secara penuh, kita pilih saja tombol forward, dan gerbang pun terbuka lagi secara perlahan. Dalam posisi ini kita bisa menyetopnya. Apakah akan membuka sepenuhnya atau menutup lagi sepenuhnya, kita bisa kita coba dengan tombol forward lagi, kita melanjutkan, menyentuh LSA atas, dan setelah itu kita reverse atau kita tutup kembali gerbang sampai menyentuh LSB bawah atau gerbang tertutup secara penuh. Mode manual di sini sebagai pemeliharaan saja. Lifter barang kita pindahkan ke lifter barang dalam posisi auto. Kita pindahkan dulu. Kita pastikan dulu sistem lifter barang dalam keadaan auto. Izin menyalakan. Dalam sistem lifter barang ini gerakannya adalah A plus, B plus, B min, A min. Kita coba lagi sekali lagi. Dan ini screenan animasinya. Coba dari sana, dari HMI dinyalakannya. Siap. Dan di sini ada indikasinya bahwa strukturnya sedang berjalan. Coba kita coba sekali lagi. Coba kalian lanjut. Nah, dalam sistem ini kita coba menggunakan emergency. Emergency di sini kita gunakan dalam keadaan mengharuskan atau dalam keadaan darurat ya. Kita coba dalam sini saja. Sistem emergency ini menyimpan, dan setelah kita tidak aktifkan kembali akan melanjutkan. Kita coba. Kita coba sistem manualnya ya. Kita pindahkan dulu screenannya juga ke mode manual. Kita pindahkan switchnya. Sama seperti yang tadi ya, sistem manual di sini hanya sebagai pemeliharaan saja. Coba A plus, B plus, B min, A min. Coba kita coba lagi ya, sekali lagi ya, dalam animasinya dalam HMI. A plus, ini A maju,
B plus, maju. B mundur. A mundur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang masih kurang, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini mesinnya oke ya, baik ya. Jadi kalau nanti saya ganggu, saya ada trouble, Anda harus perbaiki dan siap untuk mengembalikan seperti semula ya. Siap. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Nawab dari kelas 13 jurusan Teknik Otomasi Industri dari kelompok 3 yang akan bekerja di booth 4. Sebelumnya izin untuk menyalakan sebut terlebih dahulu, Pak. Izin untuk menyalakan subal di dalam panel. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua buah sistem yang terdapat pada booth ini, yaitu sistem lifter barang dan sistem gerbang utama. Namun sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan beberapa komponen yang digunakan pada sistem ini. Di antaranya ada satu buah VFD ataupun variable frequency drive yang berfungsi untuk mengatur kecepatan motor dengan satuan frekuensi hertz. Pindah ke bagian panel. Di sini ada 3 buah lampu sebagai indikator RST ketika dinyalakan. Ada satu buah HMI ataupun human interface yang berfungsi sebagai display input dan output pada kedua buah sistem tersebut. Di sini ada lampu emergency yang berfungsi sebagai indikator ketika emergency dinyalakan. Ada 2 buah selector switch yang berfungsi untuk mengubah mode auto ke manual ataupun sebaliknya pada sistem tersebut. Di sini ada tombol emergency yang digunakan ketika sistem sedang bermasalah ataupun sedang ada kerusakan. Yang di sini ada push button start watchdog yang berfungsi untuk mengaktifkan VFD. Di sini ada push button stop watchdog yang berfungsi untuk menonaktifkan VFD. Dan di sini ada buzzer yang berfungsi sebagai indikator suara ketika emergency dinyalakan. Pindah ke bagian kanan. Di sini di bagian bawah ada sistem gerbang utama. Untuk komponen-komponennya yaitu ada 3 buah push button forward, reverse, dan stop yang berfungsi ketika dalam keadaan manual. Di sini ada 2 buah sensor limit switch atas dan limit switch bawah yang berfungsi untuk mendeteksi gerbang dalam kondisi terbuka ataupun tertutup. Di sini ada 1 buah sensor proximity yang mewakili sensor ultrasonic yang berfungsi untuk mendeteksi benda logam. Di sini ada reflektor yang berfungsi untuk merefleksikan cahaya, dan ada 1 buah fotosensor yang berfungsi untuk mendeteksi suatu objek. Pindah ke bagian atas. Di sini ada push button auto manual yang berfungsi untuk menjalankan sistem tersebut. Di sini ada satu buah single solenoid yang berfungsi untuk mengendalikan ataupun mengubah arah angin pada silinder 2A. Di sini ada double solenoid yang berfungsi untuk mengendalikan ataupun mengubah arah angin pada silinder 1A. Dan ada 4 buah one way flow yang berfungsi untuk mengatur kecepatan angin. 4 buah micro limit switch yang berfungsi untuk mendeteksi setiap gerakan pada silinder. Dan ada 2 buah silinder double acting yang berfungsi untuk mendorong sekaligus memindahkan barang ke silinder selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem kerja pada gerbang utama dalam sistem auto. Pertama-tama, posisikan terlebih dahulu selector switch gerbang menuju auto. Lalu tekan push button start watchdog untuk mengaktifkan. Izin untuk pesan-pesannya, Pak. Maka VFD akan aktif dan putuskan ready. Lalu atur layar HMI menuju gerbang utama dan menuju gerbang auto. Di sini sudah terdeteksi adanya limit switch bawah yang teraktuasi menandakan gerbang tertutup sepenuhnya. Ketika kendaraan mulai membunyikan klakson ataupun mendeteksi adanya benda logam, izin untuk mengambil benda logam terlebih dahulu, Pak. Ketika benda logam terdeteksi oleh proximity loop tip, maka motor akan berputar secara forward dan gerbang mulai terbuka hingga menyentuh limit switch atas dan menandakan gerbang terbuka sepenuhnya. Ketika kendaraan mulai memasuki gerbang hingga menyentuh pota sensor, ketika kendaraan mulai memasuki gerbang sepenuhnya, maka pota sensor akan aktif dan membuat motor kembali berputar secara reverse. Maka LSB menekan dan menandakan gerbang tertutup sepenuhnya. Untuk pada layar HMI kita bisa lihat di sini ada LSB teraktuasi. Dan untuk sistem manual, posisikan selector switch pada posisi manual terlebih dahulu.
atur layar HMI menuju ke sistem manual gerbang utama. Di sini kita bisa lihat ada beberapa tombol, ada stop, forward, dan reverse. Sama seperti di panel sebelah kanan, kita akan menggunakan dengan sistem layar pada HMI. Posisi awal, ini sebuah teraktuasi menandakan gerbang terbuka sepenuhnya. Kita tinggal menekan tombol forward untuk membuka gerbang. Maka motor akan kembali menyala dan frekuensi ataupun kecepatan pada tiap di berjalan. Gerbang setengah terbuka. Ketika gerbang dalam setengah terbuka, kita dapat memperhatikan gerbang ataupun motor pada posisi ini dengan menekan tombol push button stop. Kita akan coba dengan menekan tombol push button stop. Maka motor akan berhenti dan VFD akan berkurang. Dalam kondisi ini kita dapat membuka ataupun menutup kembali gerbang tersebut. Kita akan coba dengan menutupnya kembali dengan menekan tombol reverse pada layar HMI. Maka motor akan berjalan secara reverse dan gerbang mulai tertutup. Tinggal menyentuh di bawah dan menekan gerbang tertutup sepenuhnya. Untuk sistem emergency, di sini kita gunakan pada saat sedang ada masalah pada sistem ataupun troubleshooting. Kita ambil contoh dalam kondisi auto. Posisikan layar HMI pada posisi auto. Starter switch ubah ke posisi auto. Masuk gerbang auto. Ketika lim bawah teraktuasi, maka proximity inductive akan aktif dengan adanya logam. Ketika sedang ada troubleshooting ataupun masalah pada sistem, kita dapat menekan tombol emergency. Maka sistem akan berhenti dan lampu emergency dan buzzer akan menyala. Ketika emergency sudah dinyalakan, kita bisa melakukan perbaikan. Setelah kondisi kembali keadaan normal, kita dapat memutar kembali tombol emergency dan sistem melanjutkan. Kita akan buka hingga menuju ke atas dan mutar berhenti. Pindah ke bagian atas, ini ada sistem lifter barang. Untuk kondisi auto terlebih dahulu, saya akan jelaskan. Pertama-tama posisikan seleksi pada sistem auto, kemudian atur layar HMI menuju ke lifter barang posisi auto. Baik, dalam kondisi ini 1S1 dan 2S1 teraktuasi menggunakan silinder 1A dan 2A mundur secara minimum. Ketika PB auto ditekan ataupun push button auto ditekan, maka 1S1 akan aktif dan mengakibatkan silinder 1A akan maju secara maksimum hingga menyentuh 1S2. 1S2 teraktuasi mengakibatkan 2M1 akan aktif dan membuat silinder 2A akan maju secara maksimum hingga menyentuh 2S2. 2S2 teraktuasi mengakibatkan 2M1 mati dan membuat spring aktif hingga membuat silinder 2A mundur secara minimum. 2M1 teraktuasi mengakibatkan 1M2 aktif dan membuat 1M1 mati dan membuat 1M2 teraktuasi hingga membuat silinder 1A mundur secara minimum. Kita akan coba. Pertama-tama izin untuk membuka angin terlebih dahulu. Kita akan coba menggunakan push button pada panel. Gerakannya 2+, 2+, 2 amin dan 1 amin. Kita akan coba pada layar HMI. Untuk sistem manualnya terlebih dahulu digunakan pada saat pengeliharaan atau sedang ada troubleshooting. Pertama-tama posisikan seletter switch lifter barang pada posisi auto. Atur layar HMI pada posisi lifter barang manual. Untuk sistem ini, kita hanya dapat melihat gerakan silinder secara satu kali ataupun bertahap dengan menekan tombol manual pada panel ataupun pada layar HMI. Untuk gerakannya masih sama, 1A+, 2A+, 2 amin dan 1 amin. Kita akan coba dengan menekan tombol push button pada panel. Dengan izin untuk menumpangkan terlebih dahulu, maka silinder 1A akan maju secara maksimum. Kita akan tekan kembali pada panel, maka silinder 2 akan maju secara maksimum. Kita akan tekan pada layar HMI, maka silinder 1A akan mundur secara minimum. Kita akan coba kembali. Silinder 2A maju secara maksimum, silinder 2A maju secara maksimum, dan silinder 2A mundur secara minimum, dan silinder 1A mundur secara minimum. Untuk sistem emergency pada lifter barang kita bisa gunakan ketika sedang ada troubleshooting ataupun masalah pada sistem. Kita akan coba dalam posisi auto. Posisikan layar HMI menuju ke auto terlebih dahulu. Ini untuk buka angin. Kita tekan tombol push button auto, lalu tekan tombol emergency. Ketika masalah, maka sistem akan berhenti. Ketika sistem sudah dalam keadaan normal kembali, kita
tinggal menekan tombol pembalikan kembali. Maka kita akan lanjutkan secara berikut. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kata kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mesin kelompok 4 ini oke ya? Dalam keadaan normal, Pak. Normal ya. Berarti nanti kalau saya nanti kasih trouble, kasih gangguan, nanti Anda perbaiki karena memang tugas Anda dalam memperbaikinya ya. Siap. Di uji kom ini. Maka harus jadi lagi ya, harus Siap. bagus lagi seperti ini. Siap ya? Oke, Siap. makasih. Terima kasih, Pak. Pak, izin listrik dulu. So. Nah, persiapkan dulu untuk perbaikannya. Izin untuk melakukan pengukuran No. dengan skala 1000 volt. Oh, izin untuk menyalakan sumber. Izin untuk melakukan pengukuran. Oke. 386 Terus RT 386 untuk ST 383 untuk RN 224 untuk SN 221 ditulis ya. ya untuk TN 222. Oke. Ini untuk mengapa? Izin menyalakan, Pak. So. Berapa? Tiga 306 Ya. Pak. Tulis. Cukup berapa? Saya lihat dulu di sini. Ngapa? Oh, 221 volt. oh berarti itu yang pasa N ya? Ya. Oke. Izin untuk membuka rapor ke PLC, Pak. Tidak berbentar. Mengukur sumber ini RS Oh, saya ingin nyalakan CB dulu No. sebenarnya. Ya, 184 volt.
izin melihat HP Pak. Yang mana? Ini satu Pak. Bapak izin buka undangan untuk Oh. Bapak izin troubleshooting. Siap. Nggak usah dipasang dulu. Langsung aja pasang brut itunya, nanti itunya. Bapak izin membenarkan kabel. Oh. Selesai ya, Wap? Siap, selesai Pak. Sok, silakan. Untuk posisi sistem gerbang auto, Ya. tekan switch pada posisi auto, masuk gerbang utama, gerbang auto, fungsi dua travelasi, tekan gerbang terus sepenuhnya, Oke. proximity aktif, membuat motor berputar secara forward, Oke. gerbang motor terbuka, hingga untuk lima set atas, Ya. tekan gerbang terbuka sepenuhnya, Ya. reflektor aktif, membuat motor Oke. kembali menyala secara reverse, gerbang mulai tertutup, jentuh di bawah. Ya. Untuk sistem manual, versi pada posisi manual, layar pada posisi manual, Oke. Disaklar, jangan di HMI. saklar, Ya. dan Oke. kita secara forward, gerbang terbuka, transmisi atas, Oke, reverse, reverse, perputar secara reverse, gerbang mulai tertutup, emergency. emergency, aktif, Oke. kembali emergency, Siap. sistem berjalan kembali. Ya. Oke. Elektropneumatik. Pneumatik, posisikan struktur pada auto, Ya. Disaklar. Saya nggak mau pakai HMI ya, karena disaklar yang di trouble-nya. posisi auto, Oke. 12, lalu damin dan setamin, Oke. Siap emergency. emergency, Oke. klik, Siap. posisi manual, Oke. 12, 2 min, Ya. 12, 2 min, dan 1 min. Ya, disaklar. Tekan 12, 12, 2 min, dan 1 min. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak,
izin mengukur kecepatan apa? Terbang gerak. Ya, terbang motor berputar secara forward, Oke. lalu gerbang akan terbuka secara maksimum sampai RSA, maka motor akan mati. Motor berputar secara reverse, lalu gerbang akan tertutup secara minimum LSB, motor akan mati. Oke, terus coba emergency. Iya kan autonya. Ya, Coba nyalakan emergency. Itu pas lagi motor. Oke, coba. Oke. Ini manual lah. Oh, iya. Selektor nafla tuh manual deh. gerbang secara manual forward, motor berputar secara forward, Terus lalu akan terbuka secara maksimum sampai ke RSA. T, ya T, push button. Terus, Motor berputar secara reverse, terus, lalu akan masuk ketika menyebar RSB, dan juga bisa menekan tombol stop, maka motor akan berputar. Terbang secara otomatis. Izin menyalakan motor. oke. Coba nyalakan di, terus emergensinya. Emergensi. Enggak, bentar mandi. Belum tong dipakai satu siklusnya. Sok auto nyalakan. Langsung. Oke. Oke, sok manual. Oke. Matikan. Pertama dulu ya Pak. Gerbang ram, autogram manual lah. Auto dulu ya Pak. Ya, oke. Tekan di auto. Izin pinjam dulu. Gerbang tertutup. Ultrasonic mendeteksi. Gerbang terbuka secara perlahan sampai menyentuh LSA atas. Motor mati. Mobil langsung indikasi pada sensor, satu sensor menutup kembali sampai tertutup semua menyentuh USB. Kita coba mode manualnya. Tadi yang auto lah, auto di. Sok, ini nyoba emergency nih, coba nyalakan di. Bener ya Pak? Terbuka ya Pak? Begitu Oke, sok emergency. Oke, sip. Oke, nah. Ini manual lah. Kita matiin dulu ya Pak. Saya coba manual ya Pak. Manual apa? Posisi manual. Gerbang tertutup penuh. Motor aktif, forward, terbuka semuanya. Angka yang salah.
mati, tarik pas, tutup kembali sampai ke ASB bawah, tutup kembali semua. Stopnya. Stopnya kita coba lagi. Forward. Oke, Iya, stop. kita stop. Stop, tarik pas, sampai ASB bawah lagi. Motor mati. Kita coba terbang. Auto enggak? Auto. Stop coba lagi. Langsung emergency. Oke. Oke. Manual. Terus, ingin, berjalan. Saya mensimulasikan sebagai mobil yang akan masuk ke dalam gerbang. Lalu mobil tersebut mengklakson dan dideteksi oleh sensor proximity dictive maupun sensor ultrasonik. Maka gerbang akan berputar secara forward atau bergerak menuju ke atas hingga posisi maksimum hingga menyentuh sensor atas. Ketika gerbang sudah menyentuh sensor atas seperti ini, maka mobil akan masuk hingga tidak ada lagi suatu objek yang terdeteksi oleh fotosensor. Lalu gerbang menutup hingga, tetapi jika ada sebuah kerusakan atau sesuatu yang mengharuskan untuk emergensi ini ditekan, maka saya akan mencoba apakah sistem semua pada rangkaian ini akan terhenti atau berjalan. Emergency jalan. Ya, semua berjalan, buzzer, lampu emergency, dan tentunya sistem pada rangkaian ini semuanya terhenti. Tetapi jika semua masalah yang sudah kita selesaikan, maka kita tinggal off-kan saja button ini, maka sistem akan melanjutkan kembali dan gerbang akan menutup hingga posisi minimum. Oke. Baik, Manual. tinggal manual ya Pak. Saya tinggal switch saja untuk gerbang otomatis ini ke mode manual, dan ini pun sama yang di AMI. Oke, di sini terdapat stop, forward, reverse untuk menjalankan gerbang secara forward, reverse, dan stop ini untuk jika gerbang dalam posisi setengah terbuka maupun setengah tertutup. Baik, di sini saya mensimulasikan sebagai mobil yang akan masuk ke dalam gerbang, dan mobil tersebut mengklakson dan deteksi oleh sensor proximity dictive maupun sensor ultrasonik. Maka gerbang akan terbuka hingga menyentuh sensor atas dan mobil masuk hingga tidak ada suatu objek lagi yang terdeteksi oleh fotosensor. Maka gerbang akan berputar dengan reverse atau turun. Tetapi saya akan menstop gerbang ini di dalam posisi tengah-tengah, setengah terbuka maupun setengah tertutup, karena akan ada lagi mobil yang akan masuk. Tetapi terlebih dahulu saya akan move forward terlebih dahulu gerbang atau Reverse saja membuka langsung. langsung Atau reverse saja hingga posisi minimum. Baik, untuk yang lifter barang saya kembalikan terlebih dahulu. Untuk yang lifter barang, lifter auto, kita sudah men-switch ke posisi atau mode auto. Izin menyalakan sumber angin atau air service unit. Baik Pak, saya akan mencoba untuk yang di HMI ini. Saya akan coba. Langsung emergency sebelum Semua sistem pada lifter barang ini semuanya terhenti ketika saya pencet emergency karena adanya suatu kerusakan atau suatu sistem yang bermasalah. Lalu jika masalah tersebut sudah saya selesaikan, maka kita off-kan saja, maka sistem akan kembali melanjutkan siklusnya. Baik, manual, saya switch terlebih dahulu kepada mode manual. Manual ya Pak, kita lihat apakah sama gerakannya itu berbeda. 1S1, 2S1, 2S2, dan 1S2. buat CD-nya di Baik, di sini Pak, semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala lagi, semua troubleshooting sudah saya